Merancang bangun prototipe kapal Unmanned Surface Vehicle berbasis Android untuk pemantauan kondisi pantai yang beranggotakan Narendra Fahrul Fani, Muhammad Reza Fauzan, Retno Dwi Wulandari, serta dosen pembimbing Bapak Muhammad Sawal Baital. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu persoalan terbesar di lautan Indonesia. Hal ini mengancam lebih dari 800 spesies biota laut, termasuk terumbu karang yang luasnya kurang lebih 2.500.000 hektar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia. Dikutip dari tulisan Karnila, pada tahun 2015, Lembaga Ocean Conservancy mengemukakan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik. Selain itu, pencemaran sampah plastik di laut turut pula menyumbang kematian pada terumbu karang. Sehingga diperlukannya kegiatan monitoring untuk mengetahui status terumbu karang terkait pemutihan karang serta peningkatan suhu permukaan laut. Kegiatan monitoring ini digunakan untuk pengumpulan data dan melakukan pemantauan terhadap karang yang mengalami pemutihan. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan atau KKJI telah membentuk program rencana tanggap untuk mengamati pemutihan karang dengan melihat data perubahan suhu permukaan laut melalui website NOAA. Survei terbagi menjadi 3 fase, yakni survei cepat, survei puncak pemutihan, dan survei pasca pemutihan. Survei cepat ini dilakukan secara reguler setiap 2 minggu sekali hingga puncak pemutihan karang. Maka hadirlah prototipe kapal Unmanned Surface Vehicle berbasis Android yang dapat dioperasikan melalui smartphone, sehingga data pemutihan terumbu karang dapat diperoleh dengan efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran dengan spesifikasinya, yaitu hanya menggunakan satu kamera, masih menggunakan remote control, tanpa penerangan lampu, tanpa sensor suhu air, hanya memiliki satu lambung, dan dimensi kapalnya yang minimalis, maka prototipe kami hadir dengan spesifikasi yang lebih lengkap untuk pemantauan kondisi pantai. 2 kamera dengan pandangan berbeda, handphone sebagai remote control, 2 lampu sebagai penerangan kapal, sensor suhu di antara 2 lambung kapal, 2 lambung atau tipe kapal katamaran, serta dimensi kapal yang lebih besar. Proses pembuatan 3D desain prototipe menjadi pembahasan rutin di dalam rapat daring dengan dosen pembimbing. Jadi waktu Android-nya mungkin bisa ditambah ya. Jadi waktu Android-nya ngasih perintah, terus nanti ada tayangan bahwa kapal ini menerima perintah dari Android lewat node MCU untuk menggerakkan kapal bergerak ke kiri, ke kanan. Tahap pertama, pembuatan 3D desain kapal menggunakan salah satu software yang mampu dengan akurat menentukan ukuran kapal. Desain awal dibuat dengan cara membuat titik berbentuk persegi panjang, kemudian dilanjutkan dengan menambah titik poin sebagai acuan stesen kapal. Setelah itu, dilihat dari tampak depan dan dilakukan penarikan garis membentuk badan kapal katamaran. Pada tahap 2 dilanjutkan dengan membentuk lengkung kapal hingga streamline. Dari sini badan kapal sudah mulai terbentuk, kemudian dibuat dengan mengatur titik-titik poin hingga lurus sesuai ukuran. Tahap 3 adalah tahap finishing. Kekurangan-kekurangan diperbaiki dan bangunan atas kapal sudah selesai dibuat. Proses penerimaan signal dari Android ke prototipe. Node MCU atau receiver signal terletak di dalam lambung kapal yang berperan vital dalam proses keberlangsungan pengawasan pesisir pantai. Handphone sebagai remote control akan terkoneksi dengan node MCU sehingga kapal dapat bergerak sesuai perintah di dalam Android. Jika masa pandemi selesai, akan dilakukan pengembangan alat sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah.
Tampilan layar Android. User interface dan user experience sangat diperhatikan pada tampilan layar Android. Aplikasi ini kedepannya akan tersedia di Play Store. Tampilan warna, font, icon, serta tombol yang tertera dalam aplikasi controller telah dibuat sesederhana mungkin, sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah. Simulasi aplikasi Android. Icon suhu menampilkan perubahan derajat suhu air laut. Icon center berfungsi sebagai penerangan di malam hari. Icon kamera 1 menampilkan pandangan dari depan kapal. Icon kamera 2 menampilkan kondisi permukaan bawah laut. Pada tampilan kapal dari atas, kapal akan bermanuver ke kanan ketika tombol kanan ditekan dan bermanuver ke kiri ketika tombol kiri ditekan. Jika jari kanan menekan arah atas, maka kapal akan bergerak lebih cepat. Jika jari kanan menekan arah bawah, maka kapal akan bergerak melambat. Sistem keamanan kapal ketika lost signal. Kapal yang tidak dapat tersambung dengan handphone selama 10 menit akan time out, kemudian akan kembali ke titik awal poin.